Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat berserta dengan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan coba membahas dan berdiskusi tentang belajar makrifat dari salah satu makhluk Allah namanya kelelawar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbati fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun, yang kira-kira artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu, kata Allah. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab kemudian kepada Tuhan lah mereka dihimpunkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hewan kelelawar adalah kebanyakan hewan tersebut tinggal dalam gua-gua. Hewan ini mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dari kelebihan-kelebihan inilah kita bisa belajar ilmu tentang makrifat. Yang pertama, hewan kelelawar ini mampu melewati area gelap, di mana pada saat di siang hari kebiasaannya dia tidur dan di malam hari dia mencari makan. Biasanya kalau di siang hari dia gantung dari dahan-dahan pohon atau di dalam gua-gua. Tapi nanti pada pada malam hari dia keluar dari gua, dari sarangnya untuk mencari makan. Karena Allah memberikan dia mampu untuk melewati area-area gelap. Itulah yang pertama. Yang kedua, hewan kelelawar ini mampu melewati banyak rintangan di kondisi gelap. Padahal kalau diteliti matanya itu agak kabur, tapi dia mampu melewati banyak rintangan. Bahkan kelelawar ini belum pernah dia menabrak dinding-dinding gua atau menabrak pohon-pohon, karena walaupun dia terbang dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dari mulutnya keluar frekuensi ultrasonik. Jadi dari mulut kelelawar ini itu mengeluarkan ultrasonik ditangkap oleh telinganya. Sehingga dia bisa memetakan apa ada yang alam di sekitarnya. Ada pohon, ada rintangan. Bahkan ilmuwan di barat sudah mengadakan uji coba, di dalam ruangan dibuat banyak rintangan, kayu-kayu berlapis-lapis, kemudian hewan kelelawar ini dilewatkan dalam kondisi gelap, tak satu pun kayu itu ditabrak oleh hewan ini. Itulah kelebihan anugerah
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hewan kelelawar. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kita manusia? Apakah Allah juga sudah memberikan tools seperti hewan kelelawar itu kepada kita? Kenapa? Karena kita ini adalah khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa iz qala rabbuka bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi nggak adil kalau Allah hanya memberikan kelebihan itu kepada kelelawar. Allah juga telah memberikan tools kepada manusia sehingga dia bisa berjalan di dalam gelapnya dunia ini. Jadi orang yang menggunakan tools yang diberikan Allah ini bisa berjalan. Dunia ini gelap. Karena tanpa ada penerang, kita tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ada 3. Yang pertama pikiran. Dengan pikiran bagaimana kita berpikir, berakal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata untuk melihat. Selain itu Allah juga yang paling luar biasa memberikan kita kolbu, Allah, hati. Di mana kolbu ini Allah menyuruh untuk terus kita zikirkan. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Wahai manusia, kata wahai umat Islam, wahai mukmin, zikirlah kamu sebanyak-banyaknya, kata Allah. Di waktu pagi dan petang, zikir terus, jangan berhenti berzikir. Allah, 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 Allah. Kita berzikir terus menerus. Sehingga kolbu kita itu selalu terisi dengan kalimat Allah. Sehingga muncullah di sana frekuensi yang lebih dahsyat dibanding kelelawar tadi. Itulah frekuensi namanya nur ala nur. Sehingga pada saat kita berpikir melihat sesuatu, kita melihat dengan penglihatannya Allah. Karena sehingga apapun yang kita lihat di alam ini terang semuanya. Sehingga pada saat kita pun berkehendak, maka kita akan berkehendak dengan kehendaknya Allah. Apa yang terjadi apabila kita melihat dengan penglihatan Allah, berkehendak dengan bersama Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Untuk mempraktekkan tools ini, Allah Subhanahu wa taala harus mendudukkan kita dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Disinilah kita duduk, maksudnya kita harus berada di posisi la haula wala quwata illa billah, sehingga kolbu kita juga terus berzikir Allah, 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 sehingga kita sadar kita akan mencapai makom namanya fana fillah. Karena akan kita sadari bahwa hakikatnya yang melihat itu adalah Allah. Hakikatnya kita mendengar karena diperdengarkan oleh Allah. Hakikatnya kita hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita berkata-kata karena Allah maha berkata-kata. Sehingga kita itu musnah. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya sifat-sifatnya Allah di dalam diri kita. Sehingga apapun yang terjadi semuanya atas kehendak Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ada fasilitas atau tools yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita manfaatkan, mari kita gali untuk menuju khalifah tadi, mencapai makrifatullah. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.